Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif teman-teman. Nah, kebetulan di sini pintu rumah saya gagangnya patah ya teman-teman ya. Jadi pintu gerbang saya ini gagangnya patah, jadi sehingga slotnya nggak bisa dikunci ya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya mau cabut seperti ini nggak bisa. Jadi kalau saya mau bawa ke tukang las pun nggak bisa karena nggak bisa dicabut ya. Dan juga ini pintunya kan besar, jadi harus manggil tukang las ke sini ya. Nah, kalau manggil tukang las tentu mahal. Nah, di sini saya akan mencoba memperbaikinya dengan bahan-bahan yang sangat murah teman-teman ya. Bahannya itu biasanya ada di dapur ya. Nah, ini patahannya seperti ini, harusnya dihamplas dulu, tapi karena tidak punya hamplas ya sudah, kita langsung aja. Di sini saya menggunakan kabel tis ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama saya ikat dulu bagian yang patahnya dengan menggunakan kabel tis ya. Jadi saya ikat seperti ini, maksudnya jadi biar nanti pada saat mengelemnya itu atau menyambungnya itu bagian ini tidak bergoyang-goyang. Jadi tidak, hasilnya nanti akan maksimal ya teman-teman ya. Nah, jadi saya masukkan dulu, saya ikat dulu dengan menggunakan kabel tis seperti ini. Saya pastikan kencang ya, saya tarik dulu kabel tisnya seperti ini. Nah, ini jadi karena masih longgar ya teman-teman, jadi saya tambahkan lagi kabel tisnya. Jadi saya ikat lagi menggunakan kabel tis, jadi dua. Saya tarik lagi biar kencang ya. Jadi saya pastikan bagian yang akan saya sambung ini tidak bergerak-gerak seperti ini, karena nanti akan mempengaruhi hasilnya teman-teman ya. Nah, ini saya pastikan betul-betul kencang ya, saya tarik kembali kabel tisnya jadi biar betul-betul kencang. Nah, ini udah mulai lumayan kencang. Jadi di sini saya akan menggunakan lem super seperti ini ya teman-teman ya. Ini murah banget lem super seperti ini. Dan juga saya akan menggunakan baking soda. Nah, ini baking soda ini biasanya ada di dapur kita ya teman-temannya. Jadi kalau teman-teman di dapur punya baking soda, teman-teman nggak usah beli baking soda. Jadi kedua bahan ini yang saya akan gunakan untuk menyambung bagian yang patah. Nah, yang pertama ini saya tuangkan lem super ke bagian celah-celah yang akan saya sambungkan seperti ini teman-teman ya. Kemudian setelah saya tuangkan lemnya, di sini saya taburkan baking soda teman-teman. Nah, ini saya taburkan, jadi naburinya itu jangan langsung tebal-tebal ya, jadi tipis-tipis aja teman-teman ya. Nah, kita masukkan, kita pastikan baking soda ini masuk ke bagian celah-celah yang akan kita sambung ya teman-teman ya. Ini karena anginnya kencang, ini lumayan, jadi baking sodanya pada terbang ya. Kemudian saya teteskan lagi lem supernya seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah saya teteskan, kemudian saya taburkan lagi baking sodanya. Jadi kita lakukannya ini tipis-tipis aja teman-teman, jangan langsung tebal ya. Karena kalau langsung tebal itu nantinya baking sodanya tidak tercampur secara merata dengan lem ya. Jadi kita tipis-tipis aja. Nah, kalau tipis-tipis seperti ini, itu lem super dan baking sodanya itu akan membentuk lapisan yang kuat ya teman-temannya, karena betul-betul merata tercampurnya. Nah, kenapa saya menggunakan baking soda teman-teman? Karena baking soda saat dicampur dengan lem super yang mengandung cyanoacrylate, itu akan terjadi reaksi kimia instan yang membentuk polimer keras seperti plastik cor atau logam. Nah, jadi nanti itu hasilnya akan keras ya teman-teman. Hasilnya akan keras seperti hasil lasan ya teman-teman ya. Nah, yang pasti kita pastikan ini setiap bagian yang rongga-rongga yang akan kita sambungkan ini betul-betul terisi lem sama baking sodanya teman-teman ya. Nah, ini saya masukkan lagi lemnya seperti ini ya. Nah, ini saya masukkan ke bagian dalamnya, jadi biar betul-betul masuk yang mengisi rongga ya. Ini juga baking sodanya saya masukkan. Saya pastikan masuk ke bagian mengisi rongga-rongga atau celah-celah yang akan saya sambungkan ya teman-teman ya. Ini memang agak susah juga ya, karena ini anginnya kencang ya, jadi baking sodanya tuh langsung terbang seperti ini ya. Ini di luar anginnya kencang sekali tuh, baking sodanya langsung pada tumpah soalnya. Jadi kalau nggak ada angin ini akan mudah sekali teman-teman ya. Nah, yang pasti yang paling penting pokoknya kita pastikan semua celah-celah yang akan kita sambungkan itu betul-betul terisi baking soda dan lem ya teman-teman ya.
Nah kemudian kita gunting ya, kemudian saya gunting kabel tisnya teman-temannya. Jadi saya buang dulu kabel tisnya karena ini udah selesai disambung ya. Nah saya sini akan mengisi celah-celah yang tadi tertutup oleh kabel tis ya teman-teman ya. Dan caranya pun tetap sama, saya berikan lem super seperti ini. Saya pastikan masuk ke bagian celah-celahnya. Kemudian kita berikan baking soda ya teman-teman ya. Nah jadi setelah diberikan lem itu langsung kita kasih baking soda, jangan sampai lemnya mengering ya teman-teman ya. Kemudian kita teteskan lagi lem supernya ya. Ya kita lakukan cara ini berulang-ulang sampai bagian-bagian celah yang akan kita sambungkan itu betul-betul tertutup ya teman-teman ya. Nah kemudian saya berdirikan ini gagang slot pintunya. Nah ini bagian ini belum masih berongga ya teman-teman ya. Nah bagian ini juga akan saya teteskan dengan lem super ya. Jadi sekali lagi setiap rongga-rongga yang sambungannya itu harus betul-betul terisi ya, atau betul-betul terisi lem dan baking sodanya ya. Jadi dia betul-betul nantinya hasilnya betul-betul kuat ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya teman-temannya setelah selesai disambung. Nah ini saya geser-geser seperti ini kuat ya teman-temannya. Nah ini saya goyang-goyang, ini sambungannya ini sangat kuat ya, seperti dilas ya teman-temannya. Ini saya tarik-tarik. Nah saya tarik-tarik seperti ini, pintunya pun ikut bergoyang ya teman-temannya. Artinya ini sambungannya betul-betul kuat ya. Nah, ini saya sekali lagi saya goyang-goyang seperti ini, saya tarik-tarik, pintunya pun ikut bergoyang. Nah sekarang saya akan coba tes dorong ke belakang teman-temannya untuk membuka pintu seperti ini. Saya dorong dan ini pun kuat ya teman-temannya. Nah ini pintu pun berjalan seperti ini. Padahal ini pintunya berat ya. Kemudian saya coba menutup pintu gerbangnya. Dan akhirnya teman-teman pintu gerbang saya pun bisa digembok kembali ya, bisa dikunci kembali ya. Jadi teman-teman itu cara mudah untuk menyambungkan besi yang patah ya teman-teman ya. Untuk menyambungkan besi yang patah ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan bahannya pun sangat murah. Hanya cukup kreativitas dan waktu ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.